Shalom, perkenalkan nama saya Angelina Tebarewa dengan NIM 2718019. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba dengan program studi Teknologi Hasil Perikanan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang subtema teknologi pengawetan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sekilas tentang apa itu pengawetan. Pengawetan itu sendiri adalah salah satu cara, proses atau metode yang diterapkan pada bahan pangan yang digunakan untuk mempertahankan kondisi fisik maupun kimia. Adapun tujuan pengawetan, yang pertama memperpanjang umur simpan bahan pangan, yang kedua mempertahankan sifat fisik atau kimia bahan pangan, yang ketiga mencegah pertumbuhan mikroba, yang keempat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Karena ikan itu sendiri merupakan sumber bahan pangan yang mudah rusak atau busuk karena mengandung kadar air 70-80%, protein 18-20%, dan lemak 0,5-20%, serta berbagai vitamin dan mineral. Namun, setelah ikan mati, enzim senyawa organik dan mikroorganisme menjadi tidak terkontrol sehingga menyebabkan penurunan mutu ikan menjadi lebih cepat. Adapun penurunan mutu ikan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal atau dari dalam diri ikan itu sendiri, atau faktor eksternal, yaitu pada luar ikan itu sendiri. Pada proses kemunduran mutu ikan disebabkan oleh tiga macam, yaitu autolisis, kimiawi, dan aktivitas enzim bakteri. Sedangkan proses kemunduran mutu ikan terhadap gejala rigor mortis ialah disebabkan oleh yang pertama, aktivitas enzimatis, yang kedua, bakteriologis, yang ketiga, kimiawi terhadap organoleptik atau kenampakan bau, rasa, dan tekstur pada ikan. Adapun tiga cara untuk menghambat proses pembusukan ikan, yaitu pertama, dengan perlakuan yang hati-hati, menjaga kebersihan, dan ketiga, pendinginan. Ikan harus diperlakukan dengan cepat atau cermat. Hindarkan ikan yang meronta-ronta menjelang kematian dan hindari terjadinya kerusakan agar bakteri tidak dapat tumbuh ke dalam daging ikan. Untuk klasifikasi pengawetan berdasarkan sumber kerusakan, yaitu ada tiga. Yang pertama, pengawetan secara biologis meliputi fermentasi. Yang kedua, pengawetan secara kimia, yaitu meliputi pengemasan, penggaraman, dan pemanisan. Yang ketiga, pengawetan secara fisik meliputi pengeringan, pemanasan, dan pendinginan. Selain pada teknologi pengawetan, ada juga pada teknologi pengasapan. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pengasapan. Teknologi pengasapan itu sendiri adalah merupakan penyerapan senyawa kimia yang berasal dari asap kayu ke dalam ikan yang proses sebelumnya disertai dengan pengeringan dan penggaraman. Adapun tujuan pengasapan, yaitu yang pertama, mengolah ikan agar siap untuk dikonsumsi secara langsung. Yang kedua, memberi cita rasa yang khas agar lebih disukai konsumen. Yang ketiga, memberikan daya awet melalui pemanasan, pengeringan, dan reaksi kimiawi ikan asap dengan jaringan pada daging ikan pada saat proses pengasapan berlangsung. Ciri-ciri ikan asap yang baik. Yang pertama, berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan seperti tembaga yang mengkilap. Yang kedua, berbau segar khas ikan asap. Yang ketiga, dagingnya keras atau kenyal. Yang keempat, kulitnya kencang. Yang kelima, bau atau aroma yang khas ikan asap, yaitu bau asap yang sedap dan merangsang selera. Adapun jenis-jenis pengasapan, antara lain yang pertama, pengasapan panas atau hot smoking. Pada pengasapan panas atau suhu asap mencapai 120-140 derajat Celcius dalam waktu 2-4 jam, dan suhu pada pusat ikan dapat mencapai 60 derajat Celcius. Yang kedua, pengasapan hangat atau warm smoking. Bahan baku ikan direndam dalam larutan garam, diasapi, dikering pada suhu sekitar 30 derajat Celcius, kemudian secara bertahap suhu dinaikkan. Bila telah mencapai suhu 90 derajat Celcius, proses pengasapan selesai. Yang ketiga, pengasapan dingin atau cold smoking. Pada pengasapan dingin, suhu asap tidak boleh melebihi 20-40 derajat Celcius dalam waktu 1-3 minggu.
antara 60-70%. Kelembapan di atas 70% menyebabkan proses penggilingan berlangsung secara lambat. Yang keempat, pengasapan cair atau liquid smoke. Bahan baku ikan direndam dalam wood acid yang dapat dihasilkan ekstrak penguapan kering unsur kayu, kemudian ikan dikeringkan dan menjadi produk akhir. Yang kelima, pengasapan listrik atau electric smoking. Ikan diasapi dengan asap yang telah terkena pancaran gelombang listrik. Ikan diasapi dengan yang telah terkena pancaran gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh tenaga listrik atau ikan asap yang bermuatan listrik. Sekian penjelasan saya tentang